Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar fisika tentang hukum Ohm, hambatan sepotong kawat penghantar, rangkaian hambatan, energi listrik, dan daya listrik. Untuk hukum Ohm, yaitu pada tahun 1826, Georg Siemens Ohm menemukan bahwa pada suhu tetap, kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar listrik yaitu I sebanding dengan tegangannya yaitu P. Sifat inilah yang disebut sebagai hukum Ohm. Dalam arus listrik terdapat hambatan listrik atau R yang menentukan besar kecilnya kuat arus listrik. Semakin besar hambatan listriknya, maka semakin kecil kuat arus listriknya, yaitu R sama dengan P per I, di mana P adalah beda potensial, satuannya volt, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik, satuannya ohm. Kita lihat di sini ada 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second. 1 miliampere 1 kali 10 pangkat min 3 ampere. Dan 1 mu ampere adalah 1 kali 10 pangkat min 6 ampere. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah aki mobil 12 volt memberikan kuat arus sebesar 2,5 miliampere pada sebuah rangkaian yang di dalamnya terdapat sebuah resistor. Berapakah hambatan resistor itu? Kita lihat penyelesaiannya. Dalam fisika, ingat diketahui P yaitu lihat sebuah aki mobil yang satuannya volt yaitu 12 volt. Kuat arusnya yaitu I sebesar 2,5 miliampere. Di sini miliampere kita rubah dulu ke ampere yaitu menjadi 2,5 kali 10 min 3 ampere. Dan ditanyakan yaitu R, hambatan. Kita lihat R sama dengan P per I. P-nya 12, I-nya 2,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi hambatannya adalah 4,8 kali 10 pangkat 3. Kita lanjut ke hambatan sepotong kawat penghantar. Di sini ada luas penampang, ada panjang kawat dan hambatan jenis kawat, di mana besar hambatan kawat dipengaruhi oleh jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat, sehingga dengan mendefinisikan bahwa besar hambatan kawat dalam setiap satu satuan panjang dan satuan penampang kawat adalah hambatan jenis yaitu ρ. Berdasarkan definisi tersebut, setiap perubahan panjang yaitu L dan luas penampang atau A akan mengaruhi besar hambatan kawat yaitu R, dan dinyatakan dengan persamaan R sama dengan ρ kali L per A, di mana ρ ini adalah hambatan kawat, satuannya ohm, dan L panjang kawat, satuannya meter, A adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat atau persegi, ρ sama dengan hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Kita lihat di sini, jika A-nya itu 1/4 pi d kuadrat, maka yang tadinya R kali ρ, R sama dengan ρ kali L per A menjadi, ganti A-nya menjadi 1/4 pi d kuadrat. Jadi hambatan kawatnya menjadi ρ kali 4L per pi d kuadrat.
R ini adalah jari-jari yang satuannya meter. Jika A diganti menjadi pi r kuadrat, maka yang tadinya R sama dengan rho kali L per A menjadi rho kali L per pi r kuadrat. Kita lihat contoh soalnya. Kawat penghantar panjangnya 2 km dan hambatan jenisnya 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika luas penampang kawat 5,6 mm kuadrat, berapakah hambatan kawat itu? Kita lihat penyelesaiannya, jangan lupa diketahui L 2 km. Dalam standar internasional atau satuan standar internasional, kita harus menggunakan meter untuk panjang. Maka yang kilometer kita rubah menjadi meter. Yang tadinya 2 km menjadi 2000 meter. Dan rho yaitu 2,8 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Adapun luas penampang yaitu A di sini milimeter. Dalam satuan internasional, luas penampang harus menggunakan meter persegi. Di mana di sini 5,6 mm kuadrat sama dengan 0,0056 meter kuadrat atau persegi. Lalu ditanyakan R yaitu hambatan kawatnya. Maka dijawab R sama dengan rho kali L per A. Tinggal dimasukkan angkanya, di mana rho itu 2,8 kali 10 pangkat min 8 kali 2 kali 10 pangkat 3 atau 2000 per 5,6 kali 10 min 3. Maka hasilnya yaitu 1 kali 10 min 2. Rangkaian hambatan. Di dalam rangkaian hambatan ada seri dan paralel, di mana seri ini adalah pembagi tegangan. Tegangan yang berbeda, arusnya sama. Rangkaian seri bisa dirumuskan seperti R1 tambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Tapi I-nya sama. Dari I1, I2, dan I3 adalah sama. Untuk tegangannya dijumlahkan. P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya. Untuk paralel atau rangkaian paralel yaitu pembagi arus. Arusnya yang berbeda, tegangannya sama. Di mana dapat dirumuskan 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah dan seterusnya. Contohnya 1 per R sama dengan 1 per 2, R2-nya yaitu 2 ohm, R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm. Jadi 1 per 2 tambah 1 per 3. Di sini belum hasil akhir, yaitu 5 per 6 itu dibalik menjadi 6 per 5. Baru diketahui R-nya yaitu 1,2 ohm. Tadi tegangannya yang sama untuk paralel, di mana P1, P2, dan P3-nya sama. Untuk arusnya yang berbeda, artinya setiap arus harus dijumlahkan, baik I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya, di mana rangkaian paralel ini bisa dirumuskan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Arus yang lebih besar pada rangkaian paralel akan menghasilkan cahaya yang lebih terang, di mana paralel ini jika salah satu mati, yang lainnya bisa tetap menyala. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan C dari rangkaian di bawah ini. Jika R1 yaitu 2 ohm, R2 4 ohm, R3 2 ohm, R4 2 ohm, dan R5 8 ohm. Rangkaiannya bisa dilihat. Di mana penyelesaiannya? Dari rangkaian dapat kita ketahui bahwa R1 dan R4 disusun seri, dan R2 dan R5 disusun seri juga, di mana kita
R1 dan R4 terlebih dahulu, dijumlahkan 2 tambah 2 yaitu 4 ohm, dimana R14 adalah 4 ohm. R2 dan R5 disusun seri, dimana R2 ditambah R5 sama dengan 12 ohm. Rangkaian berubah menjadi R14, R25, dan R3. R25 dan R3 disusun paralel, maka rangkaiannya akan seperti ini. R25 dan R3 disusun paralel, maka R253 yaitu R25 kali R3 per R25 tambah R3, hasilnya 2,4 ohm. Jadi hambatan pengganti antara titik A dan C adalah disusun atau menjadi rangkaian seri, tinggal dijumlahkan, hasilnya RAC yaitu 6,4 ohm. Satu lagi untuk energi listrik dan daya listrik. Di sini energi listrik yaitu satuannya joule, daya listrik satuannya watt, dan T adalah waktu satuannya second. Kita lihat rumusnya atau persamaannya. W sama dengan P kali T. P itu W per T. Satu lagi W sama dengan P kali I kali T, dimana P-nya adalah P kali I. Jika I-nya diganti menjadi hukum Ohm untuk I sama dengan P kali R, maka energi listriknya P kuadrat per R kali T. Dan jika P-nya diganti menjadi I kali R, maka energi listriknya menjadi I kuadrat RT. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Kita lihat diketahuinya P sama dengan 12 volt, I-nya kita rubah menjadi ampere yang tadinya miliampere, yaitu 0,75 ampere. T-nya yaitu waktu 1 menit kita rubah menjadi second menjadi 60 second. Maka yang ditanyakan W yaitu energi listriknya. Karena ada diketahuinya P, I, dan T, maka sudah saja persamaannya menjadi W sama dengan P kali I kali T. Tinggal dimasukkan menjadi energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit adalah 540 Joule. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.